mereka berpikir bahwa oh kalau gue megang ular, gue nggak akan mati nih. Iya. Nah, Karena udah ada ayatnya. Karena udah ada ayatnya nih. Iya. Megang ular nggak akan celaka, dibilang gitu. Nggak akan datang mau. Susahnya Jadi Kristen. Oke. Susah jadi Kristen, hari ini kita mau ngebahas tentang yang namanya baca Alkitab. Oke. Nah ternyata gini bro, kita baca Alkitab di Kristen itu nggak sembarangan sekedar baca, selesai gitu loh. Makanya jauh lebih baik kita baca satu pasal, tapi kita ngerti daripada kita banyak baca-baca, tapi kita cuma sekedar lewat. Gitu. Mendingan kita baca tuh kan. Nah ini kita mau ngebahas ternyata teknik baca Alkitab itu ada tekniknya. Bukan tekniknya, ada caranya, ada kaidah-kaidahnya, ada kaidah-kaidahnya gitu kan. Kita nggak bisa tuh. Biasanya gini Bill, gue tuh pernah nemuin orang ada yang ngajarin ya. Ini ajaran salah menurut gue. Kalau baca Alkitab langsung buka Alkitabnya, langsung lihat ayatnya apa. Nah itu kalau pas dibuka dapet maka matilah Yudas kan nggak enak kan. Gitu. Makanya itu pengajaran yang menurut gue kurang tepat bahkan salah. Nah ternyata kita baca Alkitab itu perlu ngerti tentang konteksnya, tentang apanya dan segala rupanya. Karena baca Alkitab itu nggak gampang. Betul. Iya gak sih? Betul. Gitu. Nah menurut lo gimana Bill? Ada cara-cara buat baca Alkitab gimana sih Bill? Bagi kaum awam nih. Iya. Jadi baca Alkitab 101 namanya. 101. Dasarnya. Nah, sorry, gue potong. Kayak kemarin juga kayak apa tuh namanya bahas tentang yang orang yang homoseksual kan? Ujung-ujungnya ke orang yang nggak ngerti Alkitab pasti tersesat. Pasti tersesat. Setuju. Kalau dilihat dari komennya kan akhirnya ada juga yang mendukung kan gitu. Nah, gimana nih coba? Nah, mungkin gue ini dulu mulai dari why-nya. Kenapa lu harus ngerti baca Alkitab? Kenapa lu harus belajar caranya baca Alkitab? Jadi memang salah satu alasan kenapa adanya ajaran-ajaran sesat adalah karena salahnya menafsir Alkitab. Jadi ayat-ayat yang ada di Alkitab itu ditafsirkan tidak sesuai dengan maksud asli dari penulisnya. Betul. Itulah yang bisa dikatakan di awal mulai penyesatan tuh dari situlah gitu. Pasti dari situ biasanya itu salah satunya. Nah terus mungkin kalau untuk caranya yang paling sangat amat mendasar dan yang paling bisa dilakukan secara langsung gitu, langsung dipraktekkan adalah dengan memperhatikan konteks dari ayat tersebut. Nah, benar. Karena kita harus mengerti bahwa Alkitab itu kan sebenarnya sebuah pesan. Betul. Pesan dari Tuhan untuk kita kan. Jadi namanya pesan itu kalau kita nggak tahu hubungannya sebelum dan sesudah ayat yang kita baca, itu bisa jadi tersesat jadinya. Ya kan, misalnya kalau contoh aja deh kayak sebuah pesan di WA terus kita cuma baca sekilas, misalnya anjing kamu misalnya kayak gitu kan. Nah mungkin kalau cuma bacanya anjing kamu, orang berpikir wah gue dikatain nih. Ya kan, padahal ternyata di atasnya ada pesan yang menulis ada pesan yang bicara tentang ini anjingnya siapa. Ya jawabannya anjing kamu. Gitu kan. Nah jadi ya begitupun juga Alkitab juga kita harus memperhatikan konteks di atasnya dan konteks di bawahnya ini lagi ngomongin apa sebenarnya. Gitu. Hubungan antara ayat per ayat itu harus. Betul. Itu nggak boleh diabaikan. Nggak boleh sepotong-sepotong ya. Nggak boleh sepotong-potong. Gitu ya. Nah ini gue mau kasih contoh deh ya, yang menurut gue menarik tentang salah satu ajaran dalam kekristenan ya. Mungkin kalau lo pernah dengar atau pernah lihat ada satu aliran di Kristen yang suka megangin ular. Kalau lagi ibadah mereka megang-megang ular. Gitu. Jadi tuh pas lagi PPW tuh nanti pendetanya ini ngeluarin ular berbisa lagi. Bukan berbisa lagi, itu salah satu paling berbisa. Mematikan ya. Rattlesnake. Ya di atas kobra. Ya. Jadi ular derik ya, itu sangat beracun kan gitu. Nah, jadi mereka nanti nama gerejanya tuh Pentecostal Sign.
Ya, ada di Amerika atau di West Virginia gitu ya. Nah, jadi tuh mereka itu kenapa mereka melakukan itu pendeta-pendetanya ya. Jadi mereka lagi PPW sambil megang-megang ular gitu ya. Itu karena mereka menafsirkan Markus 16 ayat 18. Jadi yang berkata begini. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, jadi ayat itu ditafsirkan secara literal, bener-bener mereka berpikir bahwa oh kalau gue megang ular, gue nggak akan mati nih. Iya. Nah, Karena udah ada ayatnya. Karena udah ada ayatnya nih. Iya. Megang ular nggak akan celaka, dibilang gitu, nggak Iya. akan datang maut. Nah, tadi seperti yang gue bilang, mereka mengabaikan konteks dari ayat ini. Nah, sebenarnya apa sih konteksnya? Nah, ini kan ayat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga di Markus, gitu. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dikasih pesan. Nah, pesannya apa? Pesannya adalah untuk memberitakan Injil. Makanya di Markus 16 ayat 20 dikatakan gini. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan melakukan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi ayat Markus 16:18 ini bukan untuk dipamerin. Bukan kayak buat atraksi ya. Bukan buat atraksi, bosku. Perlindungan Tuhan ya. Tapi ini adalah tanda untuk perlindungan Tuhan saat orang menginjil. Iya. Kan dulu kan kalau nginjil nggak pakai Grab ya. Enggak. Jalan kaki. Nah di padang Masuk gurun hutan. Nggak ada pesawat dulu. Iya ada pesawat. Jadi Masuk sangat hutan, berbahaya. padang gurun. Iya. Nah, salah satu buktinya kan waktu Paulus Kegigit ular. di Kisah Para Rasul kan, Nah. dia kegigit nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Makanya dipikir dewa kan. Nah Gitu. langsung tuh. Nah, jadi inilah pentingnya kenapa kita harus memperhatikan konteks. Oke. Oke, ini ngomong konteks dulu nih. Konteks. Oke. Ya udah nggak usah kemana-mana dulu, konteks aja dulu. Iya benar. Mana sih lo? Nggak usah ngomongin apa gaya bahasa. Jadi kalau di note nih tulisannya harus ini di sini tulisannya nanti nih. Iya. Jadi yang pertama kalau baca kitab jangan langsung diterok. Dia langsung Iya. Apa sih bahasa itu diterok tuh? harafiah. Harafiah. Langsung ditelan Ada yang harafiah kasihnya Betul. sama manusia itu harafiah tuh. Iya. Tapi ada yang kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Harus sangat hati-hati. Oke, rohani boleh. Rohani. Tapi jangan terlalu ya pokoknya Berhikmat juga harus Iya, berhikmat. Berani boleh, tapi jangan. Gitu. Bahkan ada gereja yang ayat di mana gue di hadapan Tuhan kita telanjang. Di mana itu lupa gue. Pokok kita di hadapan kita tuh telanjang kan artinya kan lebih ke nggak ada yang tersembunyi. Di Iya, hadapan Allah. jujur. Nah ada satu gereja diharuskan kalau datang ke gereja itu semua telanjang, bulat. Nah, itu jadi. Pendetanya khotbah telanjang bulat. Di Amerika juga. Ya buka di YouTube-nya ya itu apa gereja yang telanjang bulat. Nah itu dia. Dia mengharafiakan seperti itu. Berarti kan kesalahan tafsir ya. Tafsir. Dan yang ngerinya sih banyak gereja jadi sesat gara-gara salah tafsir. Bener. Salah satu tafsirnya adalah karena ini nih Ya. ambil comot harafiah akhirnya salah tafsir. Nah, salah satunya sorry apa? Lo boleh. Jangan. Nah, mungkin gue kasih satu contoh ya yang kadang banyak orang juga apa sih menganggap mungkin bisa gue bilang jadi salah paham juga. Contoh Roma 8 ayat 28. Iya. Kayak Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk Iya. mendatangkan kebaikan. Iya. Nah, banyak orang berpikir bahwa oh pasti kalau gue Kristen segala sesuatu ujung-ujungnya baik. Iya. Tapi dia lupa untuk baca ayat sebelumnya dan setelahnya. Betul. Ayat sebelumnya itu lagi ngomongin tentang Roh Kudus, Iya. tentang bagaimana kita intim sama Roh Kudus. Iya benar. Terus ayat setelahnya itu bicara soal orang yang mengasihi Tuhan. Iya, iya. Nah, jadi ayat itu betul ujung-ujungnya baik selama kita punya hubungan atau hidup dipimpin Roh Kudus Ya, dan mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan. Nah, kalau lu hidupnya nggak dipimpin Roh Kudus, Iya. lu nggak mengasihi Tuhan, terus tiba-tiba lu pakai ayat itu lu klaim, Iya. ya sorry bosku. Betul. Gitu. Ya. Begitu lah. Jadi menurut Profesor Ino bagaimana? Ya, Untuk- Prof Ino. Sekarang saya balikin, saya nanya juga nih. Gitu. Iya, jadi emang bener kalau baca Tadi Alkitab itu jangan sekedar kayak kita baca beneran mentah-mentah gitu loh. Karena kan di Alkitab itu juga
gaya bahasanya, gaya apanya kan beda-beda gitu kan. Bener. Siapa tahu juga dia menggunakan perumpamaan atau apa. Nah itu kan kita harus ngerti juga. Banyak banget. Ya, banyak. Masuk ke gaya sastra. Makanya kayak tadi yang soal ular itu kan pada akhirnya kan kepatok juga sama ularnya kan dia. Dan Ada yang meninggal ya. Ya, dan mati. Dan ini dan pas dipatok ularnya dia nggak mau di ini, Bil. Nggak mau Kalau dia videonya. tolongin. Nggak mau tolongin karena dia yakin Pasti sembuh. pasti sembuh. Iya. Ujung-ujungnya kan pada akhirnya Nah dia lupa kalau Tuhan bilang jangan mencobai. Mencoba. Tuhan aja nggak mau disuruh iblis kan. Iya, Bener. nggak mau. Ini kenapa? Iya. itu jatuh kan jadi kayak sombong atau apa Main gitu. api aja kebakar, main ular ya. Iya. Makanya tadi gue setuju banget dengan yang Bill bilang bahwa banyak pada akhirnya pengajaran-pengajaran tidak sehat bahkan sesat itu Iya. terjadi karena kita gagal membaca firman Tuhan. Betul. Salah membaca konteksnya dan lain segala rupanya. Nah, kalau sebab itu ya milenial baper sekarang kalau membaca Alkitab perhatikan konteks. Iya. Gimana cara perhatikan konteks yang minimal lu baca satu pasal. Jangan satu ayat doang. Jangan satu ayat doang. Nah, iya. Minimal satu perikop lah. Satu perikop Iya, gitu. benar-benar. Karena kalau kita lihat nih ya, terkadang dari satu perikop ke perikop yang lainnya, bahkan dari satu pasal ke pasal yang lain itu nyambung. Nyambung. Iya kan? Nyambung Tuhan lagi ngomongin apa, Khotbah di ngomong bukit apa. deh, dari Khotbah 5 di ke bukit 7 lah, tuh. Itu nyambung nyambung tuh. dan segala rupanya. Gitu. Kayak contoh apa namanya Tuhan ngomongin anak yang hilang. Awalnya kan Tuhan lagi ngomong juga Dirham sama yang hilang. dirham yang Iya. hilang. Gembala Terus domba yang hilang. Domba yang hilang itu Hilang nyambung tuh. kesatuan. Satu kesatuan. Organisme. Dan dilihat juga di belakangnya bahwa Tuhan Yesus lagi ngomong sama siapa? Ya. Gitu. Yesus saat itu lagi ngomong sama pemungut cukai dan juga orang Farisi ya atau ahli Taurat. Iya, Aku lupa. iya betul. Ya, jadi tuh dilihat oh ternyata ini tuh mungkin nyindir mereka atau apa mereka. Pada akhirnya kalau kita tahu konteks itu kita akan melihat kekayaan daripada hikmat Tuhan yang menuntun kita pada hidup yang kekal. Itu keren banget. Betul. Jadi bukannya nggak perlu sekolah teologi ya. Sekolah teologi kayak emang punya waktu dan punya passion itu silakan. Tapi gue rasa dengan keadaan sekarang tuh sudah banyak banget ya bisa bisa membaca kitab. Oh ini konteks ini apa sih? Betul. Tinggal voice Google aja kayak keluar semua tuh sabda lah apa gitu. Tapi jangan JWG. Iya, JWORG. Jehovah Witness. Karena gini, barisan baper bahwa JWG itu punya saksi Yehova tuh. Ya, JWORG. JWORG ya. Iya. JWORG. Nah itu hati-hati kalau kita buka search kita mau cari ayat apa, tiba-tiba konteks apa, ada situsnya JWG.org. Nah itu hati-hati tuh. JWORG ya. Iya benar JWORG. Itu dari saksi Yehova dan itu pasti kita pastikan sesat ya. Iya itu. Secara Kristen itu sesat. Sesat. Jadi banyak tools lah ya gitu. Ya. Yang nggak kalau dulu mungkin emang harus baca buku ya. Betul. Baca kamus yang gede-gede, segambaran terus dictionary semuanya. Oh ini arti ini apa sih gitu. Kalau sekarang udah gampang. Intinya sih kemauan aja ya gitu. Betul. Ya jangan sesat aja intinya sih gitu. Banyak banget sih sesat kalau negara itu. Apalagi dirimu adalah seorang pengkhotbah. Iya. Nah, hati-hati. Apalagi baca ini kitab Kidung Agung. Nah, Bagi orang ini porno banget ini kan kita bilang gitu. beda lagi cara nafsir. Iya. Itu kita cara nafsir seperti kita menafsirkan lirik lagu tuh. Betul. Iya kan? Syair soalnya. Penuh makna. Iya. Kayak itu. Jadi banyak lah Alkitab tuh kan kaya sekali. Sangat amat kaya. Jenis sastranya beda-beda. Ya kalau mau belajar tentang hal itu jauh lebih dalam lagi ya ikut Bible Club sih menurut gue. Iya. Ya. Benar. Equipping, Equipping, PPA itu ikut karena kita banyak bahas tentang hal itu. Iya. Benar-benar. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa baca Alkitab. Baca Alkitab jangan satu ayat doang, tapi satu pasal atau satu perikop. Yang terakhir jangan sesat. Ya. Tuhan berkati. God bless you.